Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Turki mendapat sanksi dari Amerika Serikat karena membeli sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. Amerika mengatakan S-400 membahayakan keberlangsungan F-35 di sistem pertahanan NATO. Pembelian S-400 memungkinkan Rusia untuk mengetahui rahasia-rahasia sensitif yang ada pada F-35. Sebagai negara NATO, Turki membangkang perintah Washington. Turki kemudian dikeluarkan dari program F-35. Belum jelas bagaimana nasib 6 F-35A yang telah diserahkan kepada Turki yang digunakan untuk pelatihan para pilot F-35A Turki di Amerika Serikat. Program pembelian 100 F-35 yang telah dicanangkan Ankara pun ambyar, termasuk kontrak pembelian 30 unit F-35A tahap pertama. Pada Juni tahun lalu muncul berita ke-6 pesawat F-35A Turki akan dialihkan ke Yunani terkait pesanan F-35 yang mendesak dari Athena. Pesawat itu rencananya akan diserahkan Yunani pada tahun 2022. Turki masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembuatan komponen-komponen F-35 melalui industri kedirgantaraannya. Namun hal ini pun dibatasi hingga tahun 2022 saja. Setelah itu, seluruh produksi komponen F-35 di Turki akan di-stop. Dikeluarkan dari program F-35 membuat Turki tancap gas untuk menyelesaikan program jet tempur siluman generasi mereka yaitu TFX. Namun membuat pesawat tempur generasi kelima tidaklah mudah. Turki masih membutuhkan sejumlah asistensi dari negara-negara maju lainnya dan kerjasama untuk penggunaan mesinnya. Membeli mesin dari Amerika untuk TFX sangatlah mustahil. Maka dari itu program ini terhambat. Pada tahun 2018, Turki memilih mesin GE F110 sebagai mesin untuk TFX. Turki mencoba alternatif, misalnya dengan mendekati Inggris dan alternatif lain yaitu adalah kembali kepada Rusia. Di tengah upaya membangun TFX, Turki mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Su-57 dari Rusia. Ketertarikan Ankara terhadap pesawat ini diperlihatkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat menghadiri undangan Presiden Rusia Vladimir Putin yang membuka secara bersama-sama pameran kedirgantaraan Max 2019 di Rusia. Erdogan diajak Putin untuk melihat langsung kokpit Su-57 dan Erdogan pun kelihatannya tertarik pada jet tempur itu. Namun hingga saat ini Turki tidak menyatakan akan membeli Su-57 atau bahkan lebih jauh lagi menandatangani kontrak pembelian pesawat tersebut. Media Rusia pernah memberitakan Turki akan membeli 40 Su-35, namun hal itu pun tak mendapatkan konfirmasi dari Ankara maupun Moskow. Kini demi menjaga kekuatan tempur udaranya, salah satu yang coba dilakukan oleh Turki adalah bagaimana bisa mempertahankan kesiapan pesawat tempur F-16 yang armada F-16 Block 30 rata-rata telah berusia pakai 30 tahun. Artinya pesawat-pesawat tersebut sudah saatnya untuk mendapatkan peremajaan struktur alias penambahan masa pakainya. Untuk diketahui, Turki merupakan operator F-16 terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Israel. Data tahun 2020 menyebut Turki memiliki sekitar 245 F-16 dari berbagai blok. F-16 tertua Angkatan Udara Turki adalah Blok 30 yang diterima sejak tahun 1987. Lainnya, Turki juga mengoperasikan Blok 40 dan Blok 50. Kepala Presidensi Industri Pertahanan Turki Ismail Demir mengatakan, terdapat 1.200 hingga 1.500 komponen struktural dari setiap pesawat F-16 yang harus diperbaiki untuk menambah usia pakai Fighting Falcon itu. Pertanyaan kita adalah bagaimana program perpanjangan usia layanan atau SLAP F-16 itu dapat dilakukan Turki bila seluruh komponen F-16 tidak didukung oleh Amerika Serikat.
Program SLAP dapat menambah masa pakai F-16 dari 8.000 jam terbang menjadi 12.000 jam terbang. Dengan cara itu, F-16 Turki pun dapat digunakan bahkan hingga tahun 2050. Sejauh memiliki F-16, Turki sebenarnya sudah dapat secara mandiri melakukan perawatan dan perbaikan pesawat F-16 mereka. Hal ini pula yang kemungkinan akan dilakukan oleh Turki untuk program SLAP tersebut. Menurut catatan, sejarah Turkish Aerospace Industries yang didirikan pada tahun 1984 telah memproduksi pesawat tempur secara lokal di bawah lisensi, termasuk 232 pesawat F-16 Fighting Falcon untuk Angkatan Udara Turki. Sebelum itu, Angkatan Udara Turki menerima 8 F-16 yang dibeli langsung dari Amerika Serikat. Turkish Aerospace Industries saat ini sedang membangun 30 pesawat F-16 Block 50 Plus baru untuk Angkatan Udara Turki dan akan menerapkan peningkatan CCIP kepada 163 F-16 Block 30, 40, 50 milik mereka. Semuanya akan dibuat setara Block 712 yang baru. Puluhan F-16 buatan Turkish Aerospace Industries juga diekspor ke negara lain, khususnya di Timur Tengah. Sebanyak 46 F-16 buatan Turkish Aerospace Industries telah diekspor ke Angkatan Udara Mesir di bawah program Peace Factor 4. Turki secara teori memang sudah memiliki pengalaman dalam memproduksi F-16. Turki merupakan satu dari 5 negara di dunia yang secara lokal memproduksi F-16. Jadi bisa saja Turki melakukan perbaikan maupun perpanjangan usia pakai F-16 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Amerika, meskipun hal itu akan makin memperuncing hubungan Ankara dan Washington.